وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan ahkamun nikah, fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Dan pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang aurat laki-laki dan aurat perempuan. Dan aurat laki-laki dan perempuan terbagi menjadi 7 macam. Atau secara detailnya, aurat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, aurat ketika sholat. Laki-laki aurat ketika sholat antara pusar sampai ke lutut, tetapi diwajibkan untuk menutup katif. Katif itu pundak, sehingga dada wajib ditutup. Kalau qadarullah dia tidak memiliki kain untuk menutup dada laki-laki, atau kainnya najis ketika sholat sehingga harus dilepas, maka boleh melepas baju selama pusar sampai ke lutut tertutup. Siapa yang sholat tidak memakai baju, seorang laki-laki sholat tanpa baju dengan membuka dada, sholatnya sah tapi berdosa. Kenapa? Karena dada bukan aurat. Sedangkan wanita, auratnya wanita ketika sholat semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali kalau wanita itu sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Wanita itu biasa pakai cadar, maka boleh dia sholat memakai cadar. Terus telapak tangan itu apa? Kemarin kita sebutkan telapak tangan itu pergelangan tangan ke atas, di mana dalam pergelangan tangan itu ada 2. Jadi itu terkadang memang bahasa kita yang keliru. Jadi diistilahkan dengan bahasa kaf, yaitu semua badan wanita ketika sholat itu adalah aurat kecuali wajah dan kaf. Illal wajh wal kaffain, kecuali wajah dan kaf. Kaf itu apa? Pergelangan tangan ke atas. Ini dinamakan dengan kaf. Lah, kaf itu ada 2. Kaf itu ada 2. Ada dinamakan dengan batnul kaf, perutnya lengan, telapak. Jadi ini yang biasa digunakan untuk memegang, itu namanya kalau dalam bahasa Arab namanya batnul kaf. Yang sering bahasa kita itu namanya telapak tangan. Kemudian ada juga namanya dhahrul kaf. Ini namanya punggung telapak. Punggung telapak. Lah, kaf ini dua-duanya. Jadi ini semuanya itu namanya kaf. Ini semuanya boleh dibuka ketika sholat. Cuma karena terjemahnya kaf itu sering diterjemahkan dengan telapak tangan itu cuma di sini. Sehingga beberapa orang memahami kalau yang ini juga termasuk aurat yang harus ditutup. Kita katakan tidak, ini bukan aurat yang harus ditutup. Bisa dipahami ya? Paham ya? Ini sebenarnya penjelasan kemarin sebelum ini. Cuma saya ulangi lagi. Sehingga yang boleh dibuka ini. Apakah ini harus ditutup? Tidak, karena ini bukan aurat. Jadi dari sini, aurat ini dari sini. Ini semua ini bukan aurat. Mau yang telapaknya atau yang punggungnya. Ini semuanya dinamakan dengan kaf. Cuma karena kaf itu seringnya diartikan dengan telapak tangan, sebenarnya keliru, bukan telapak tangan kaf itu. Pergelangan tangan ke atas. Cuma karena pergelangan tangan kan ini. Ya, jadi repotnya bahasa kita itu kan pergelangan tangan ke sini. Lah, kaf itu apa? Dari sini ke atas ini. Ini semuanya namanya kaf. Ada namanya batnul kaf, ada namanya dhahrul kaf. Perut
telapak, kemudian ada punggung telapak. Cuma bukan telapak sebenarnya itu, bahasanya bukan telapak. Cuma di kita nggak ada bahasanya yang pas. Maka yang benar yang kita katakan bahasa kaf itu artinya pergelangan tangan ke atas. Ya paham ya, pergelangan tangan ya. Jadi pergelangan tangan kan ini sebenarnya bahasanya. Cuma ini sampai ke sini itu namanya kaf. Kaf itu ada dua, ada telapak, ini telapak, ada yang punggung. Nah, seringnya kaf itu di kita itu diterjemahkan dengan telapak tangan. Padahal bukan telapak tangan, keliru. Kalau diterjemahkan dengan telapak tangan, keliru. Ya bisa dipahami ya, paham ya? Bisa dipahami ya. Jadi itu aurat ketika sholat. Ini. Kemudian yang kedua, aurat di luar sholat. Setelah kita sebutkan aurat di luar sholat itu ada 8. Yang pertama, jika berhadapan dengan yang bukan mahram. Perempuan, dia keluar rumah, berhadapan atau bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Maka kalau dalam mazhab, semua badan dia aurat. Dan itu paling keras, itu mazhab Syafi'i paling keras. Sampai anggota badan, anggota tubuh yang terkelupas atau terpotong, itu pun juga termasuk aurat. Bisa dipahami ya? Misalkan gini, seorang wanita dia potong kuku, potong rambut. Kuku dan rambutnya sudah terpisah dari badannya, tapi itu juga termasuk aurat. Nah itu kalau di beberapa prakteknya, beberapa masalah kita, wanita kalau potong rambut, potong kuku, rambutnya dibungkus. Setelah itu rambutnya dikuburkan. Kenapa? Supaya tidak dilihat sama laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Karena itu masih aurat. Nah, itu dalam mazhab paling keras, dalam mazhab itu, mazhab Syafi'i itu paling keras dalam masalah aurat. Nah itu kalau masyarakat kita yang mengaku mazhab Syafi'i, mereka tidak menutup badan mereka ketika keluar rumah, maka mereka menyelisih mazhab. Mereka menyelisih mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, aurat berhadapan dengan pasangannya. Itu seorang wanita dengan suami atau seorang budak dengan tuannya. Maka semuanya bisa dibuka kecuali kemaluan. Tetapi kita sebutkan bahwa kemaluan, yang mengatakan kemaluan itu pendapat yang lemah dalam mazhab. Dalam mazhab Syafi'i termasuk pendapat yang lemah. Pendapat yang paling kuat termasuk kemaluan pun boleh dilihat sama suaminya. Istri pun juga boleh melihat. Dan itu yang dirojekkan sama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga berhadapan dengan mahram. Berhadapan dengan mahram, misalkan laki-laki dengan mahramnya, perempuan dengan mahramnya. Maka seorang wanita ketika dia itu di hadapan mahramnya, mahram di sini adalah mahram mu'abbad, maka auratnya semua badannya kecuali pusar sampai ke lutut. Kecuali pusar sampai ke lutut, maka itu termasuk aurat. Misalkan seorang wanita perempuan bersama bapaknya, seorang wanita perempuan bersama saudara kandungnya, itu kan mahram mu'abbad. Maka semua badannya aurat kecuali pusar dan lutut. Kemudian yang keempat, kalau yaitu aurat jika berkaitan dengan khitbah, yaitu berkaitan dengan nazar ketika mau menikah. Maka ketika seorang itu nazar, apa yang boleh dibuka? Wanita itu apa yang boleh dibuka? Yang boleh dibuka wajah dan kafain. Kafain itu tadi telapak tangan, tapi bukan telapak tangan saja. Telapak tangan dan punggung tangan. Ada telapaknya, ada punggungnya. Kemudian yang kelima, aurat ketika berobat. Jika seorang wanita dia berobat kepada seorang dokter, maka apa yang boleh dibuka? Maka yang boleh dibuka adalah badan yang dibutuhkan bagi dokter untuk melihatnya, karena berkaitan dengan pengobatan. Atau walaupun yang dilihat itu kemaluannya, maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena penyakitnya di kemaluan. Tapi dengan syarat yang pertama, jika tidak ada dokter wanita. Kalau ada dokter wanita yang dia itu punya keilmuan, maka tidak boleh. Kalau ada dokter wanita nggak boleh berobat kepada dokter laki-laki. Yang kedua, syarat yang kedua, berobat kepada dokter laki-laki boleh. Yang kedua syaratnya jika didampingi dengan mahramnya. Jadi ada dua syarat. Seorang wanita berobat kepada dokter sampai akhirnya harus membuka aurat, maka boleh dengan dua syarat. Yang pertama, jika tidak ada dokter
perempuan yang ahli di bidang itu. Kemudian yang kedua, harus didampingi dengan mahram, yaitu wanita itu harus dengan orang tuanya, bapaknya, atau bersama suaminya. Kemudian yang keenam, aurat ketika persaksian di pengadilan atau ketika transaksi jual beli, yaitu berkaitan masalah harta. Maka yang boleh dibuka sebagai ini persaksian, benar nggak wanita A yang datang ini, maka untuk memastikan itu harus dibuka wajahnya, sehingga apa? Sehingga tidak meragukan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kalau dia itu perempuannya itu budak, kemudian dijual sama tuannya, kemudian ada orang yang ingin membeli, apa yang boleh dibuka bagi badan dia, apa saja yang dibutuhkan untuk dilihat sama orang yang ingin membeli, dia butuh apa. Kalau dia itu membelinya itu butuh kerja, wanita itu sebagai pengembala kambing, maka yang dibutuhkan kaki untuk melangkah, demikian juga tangan untuk bekerja. Maka itu saja yang boleh dilihat. Ini pembahasan berkaitan dengan aurat kita telah bahas pertemuan sebelumnya. Nanti silakan dibuka lagi bukunya, dibaca lagi. Pembahasan kita kali ini kita akan masuk di pembahasan yang berikutnya. Penulis mengatakan, dibuka bukunya, faslun bab ma yushtaratu li sihhati aqdin nikah, syarat sahnya akad pernikahan, yaitu akad pernikahan itu bisa sah. Dan pernah saya sebutkan di awal pembahasan bahwa nikah itu apa sih? Nikah itu akad. Nikah itu akad, bukan walimah, bukan makan-makan, bukan. Nikah itu apa? Nikah itu ya akadnya. Sehingga dinamakan nikah itu ya akad. Itu namanya pernikahan. Sehingga nanti nikahnya itu bisa sah dan tidaknya karena akadnya. Sehingga nikah itu ya akad. Beliau mengatakan di sini, saya bacakan dulu jawaban beliau, nanti setelah itu baru saya jelaskan. Wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Wa yaftaqirul waliyyu wa syahidani ila sittati syara'id. Dan wali, demikian juga dua saksi yang adil, sahnya dia menjadi wali, sahnya dia menjadi saksi, harus terpenuhi 6 syarat. Yaitu kalau terkumpul 6 syarat, maka dia boleh menjadi wali dan dia itu boleh menjadi saksi. Yang pertama Islam, yang kedua bulugh, baligh, yang ketiga akal, berakal, yang keempat hurriyah, merdeka, yang kelima dzukurah, laki-laki, yang keenam adalah seorang yang adil. Illa annahu la yaftaqiru nikahu dhimmiyati ila islamil wali. Dikecualikan seorang wanita dhimmiyah. Wanita dhimmiyah itu adalah wanita kafir, tinggal di negeri Islam. Wanita yang kafir, dia tinggal di negeri Islam, tidak membutuhkan Islamnya wali. Jadi kalau walinya itu kafir, boleh nggak? Boleh. Tidak dibutuhkan Islamnya wali yang ingin menikahkan. Wala nikahul amati ila adalati sayyid. Demikian juga budak perempuan yang pengen menikah, maka walinya tidak disyaratkan harus adil. Harus adil, tapi tidak adil pun nggak ada masalah. Wa aulal wulati, yang paling layak menjadi wali al-ab, yang pertama adalah bapak. Tsummal jad abul ab, kemudian bapaknya bapak. Kemudian di atasnya lagi bapaknya bapak-bapak, yaitu berarti buyut. Dan ke atasnya lagi tsummal akh lil ab wal kemudian yang kedua yang boleh menjadi wali adalah saudara kandung. Saudara kandungnya perempuan. Tsummal akh lil ab, kemudian saudara sebapak. Tsumma ibnul akh lil ab wal kemudian anak laki-laki dari saudara kandung. Tsumma ibnul akh lil ab, kemudian anak laki-laki dari saudara sebapak. Kemudian ketiga tsummal am, kemudian paman. Paman di sini itu adalah saudaranya bapak. Tsumma ibnuhu, kemudian anaknya paman. Ala hadza tartib, dan tartibnya harus seperti ini. Jadi harus bapak dulu ke atas, kemudian saudara dan anaknya, keturunannya. Kalau tidak lagi paman baru keturunannya.
Fa in udimatil asobat, kalau anak-anaknya nggak ada, jadi nggak ada lagi wis, bapak nggak ada, kemudian saudara nggak ada, paman nggak ada, anaknya juga nggak ada semua. Fal maula al mu'tiq, maka yang menjadi wali adalah sayyid. Sayyid itu tuan, pemilik. Kalau dia seorang budak, maka tuannya yang memerdekakan dia. Fama asobatu, kemudian asobahnya, keluarganya tuan itu. Kalau tidak ada, thumal hakim, kemudian baru wali hakim. Kemudian nanti pembahasan itu setelahnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena beliau setelah itu mengatakan wala yajuzu yusarrihu bi khitbati mu'taddatin, itu nanti tentang menikahi wanita di masa iddah. Itu nanti akan ada pembahasan lebih rinci kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi intinya pembahasan kita di sini akan membahas tentang masalah syarat sahnya akad nikah. Dan akad nikah itu paling urgen. Kenapa paling urgen? Karena akad itu syarat yaitu yang itu standar. Ini nikahnya sah atau tidak itu ya akadnya. Jadi kita itu nanti melihatnya ke akad. Pernah kita sebutkan sebelumnya akad nikah. Akad nikah itu apa? Atau nikah itu apa sih nikah itu? Siapa yang bisa? Ini pernah saya jelaskan ini. Nikah itu apa? Nikah itu? Siapa yang masih ingat awal kali kita membahas masalah nikah itu? Pernah saya jelaskan. Nikah itu apa sih? Akad terus? Akad terus? Ya terus? Terus ada lagi, terus lagi. Berkumpul, apa yang berkumpul? Itu arti secara bahasa, enggak itu arti secara bahasa ya. Enggak secara istilah syariat agama kita. Oh ini akad nikah ini, atau kamu sudah nikah belum? Sudah, saya sudah nikah. Nikah itu apa? Ya, itu konsekuensinya. Enggak, maksudnya arti nikah itu apa sih nikah itu? Dulu pernah saya sebutkan, nikah itu apa sih nikah itu? Aqdun yatadammanu ibahata waqa'in bilafdin nikah awi tazbid aw tarjamatihi. Apa itu nikah itu? Nikah itu adalah akad yang melazimkan bolehnya berhubungan intim. Yaitu dengan akad itu akhirnya dibolehkan sesuatu yang haram dibolehkan. Dan harus dengan lafadz zawaj atau dengan lafadz nikah, ankahtuka, zawajtuka, itu harus dengan lafadz itu. Atau dengan lafadz terjemahnya, saya nikahkan. Nah, itu. Kalau mengatakan saya halalkan, nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu belum menunjukkan pernikahan. Jadi nikah itu apa? Nikah itu lafadz atau akad yang melazimkan bolehnya berhubungan intim, atau maksudnya akad yang menghalalkan apa yang diharamkan sebelumnya, tapi dengan mendatangkan lafadz nikah atau zawaj atau terjemahnya. Yaitu kalau pakai bahasa terjemahan bisa nggak? Bisa. Nah, itu dinamakan dengan nikah. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini, kalau kita lihat dari pengertian tadi yang kita sebutkan, maka dalam akad itu harus ada rukun yang berkumpul. Harus ada rukun. Terus rukunnya apa? Rukun dalam nikah itu apa? Maka rukun dalam nikah itu ada 5. Rukun dalam nikah itu ada 5. Tulis. Yang pertama, wali. Harus ada wali. Yang kedua, harus ada zauj, suami, laki-lakinya. Kemudian ketiga, harus ada zaujah, istri. Kemudian yang keempat, harus ada syahidan, 2 saksi. Harus ada 2 saksi. Kemudian yang kelima, harus ada sighah. Sighah itu sebuah lafadz yang menunjukkan bahwa pernikahannya itu sudah terjadi, akad itu terjadi. Itu namanya sighah. Sighah. Jadi apa kalau bahasa ijab qabul lah kan, kayak ada namanya ijab qabulnya. Sighah itu lafadz yang menunjukkan akan akad yang sah. Jadi harus ada lafadznya. Nanti kalau
lafadz istighohnya itu terbagi menjadi dua, ada namanya ijab, ada namanya qabul. Ijab itu dari wali, sedangkan qabul itu dari sang calon suami. Ya kan? Sehingga kan kalau orang menikah kan zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka, ini. Itu yang ngomong seperti ini siapa? Wali. Terus siapa yang menjawab itu? Yang qabul, yang menjawab itu calon suami. Sehingga calon suami mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijha, qabiltu. Itu namanya ijab dan qabul. Lah, ijab dan qabul itu dinamakan dengan sighoh. Dinamakan dengan lafadz pernikahan. Berarti kalau ada orang menikah tidak berkumpul dalam pernikahan 5 perkara ini, maka pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Misalkan orang menikah walinya nggak ada, batal. Maka tidak sah. Berarti yang haram tetap haram. Dengan akad itu tidak merubah, yang halal jadi haram, halal tidak bisa merubah. Kenapa? Karena akadnya tidak sah. Jadi akad kalau tidak sah itu nggak ada konsekuensinya. Contohnya gini, misalkan jual beli. Saya punya barang, saya pengen menukar barang saya itu dengan uang. Ada pembeli, dia punya uang, dia pengen menukar uangnya dengan barang yang kita miliki. Maka terjadilah serah terima. Serah terima ada sampai ijab qabul lah itu. Kesepakatan akan jual beli. Maka kalau sah itu apa konsekuensinya? Kalau sah, uang yang milik si pembeli boleh saya nikmati. Kenapa? Karena sah. Dan barang yang saya miliki bisa dinikmati sama pembeli. Kenapa? Karena akadnya sah. Kalau sebuah akad tidak sah, maka saya memakan harta atau uang dari pembeli, hukumnya haram. Kenapa? Karena belum ada perpindahan, yaitu belum sah, perpindahannya itu belum sah. Sehingga tetap barang yang saya jual tetap barang milik saya, uang yang saya terima ya tetap uangnya pembeli. Belum boleh tukar-menukar. Sehingga yang haram tetap halal, haram tidak bisa menjadi halal. Kenapa? Karena akadnya tidak sah. Berarti apa? Harus ada wali, harus ada suami, harus ada istri, harus ada 2 saksi, kemudian harus ada sighoh, lafadz yang menunjukkan bahwa mereka berdua sudah sepakat. Pertanyaanlah, kalau perempuannya dipaksa, nanti ada pembahasan berikut ini, yaitu nanti akan ada pembahasan setelahnya. Bagaimana kalau kondisi perempuan tidak setuju tapi dipaksa sama walinya? Maka nanti ada pembahasan setelah ini ada. Nah, jadi intinya orang menikah itu harus ada rukun. Harus ada rukun. Rukun itu, jadi apa sih bedanya nanti rukun sama syarat itu apa? Jadi kalau rukun ini perkara yang harus ada ketika nikah. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Kalau tidak ada, batal pernikahan. Seperti orang sholat. Sholat itu harus ada takbiratul ihram, harus membaca Al-Fatihah. Kalau tidak mengamalkan ini, batal sholatnya. Sedangkan syarat itu biasanya rincian dari rukun. Contohnya misalkan wali itu syaratnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau tidak masuk kategori, berarti dia nggak bisa menjadi wali. Saksi itu syaratnya harus kayak gini, kayak gini. Nah, jadi penjabaran dari rukun itu biasanya dinamakan dengan syarat. Bisa dipahami ya, paham ya? Jadi ada namanya rukun, ada namanya syarat. Jadi orang menikah itu rukunnya harus ada 5. Harus ada wali, harus ada suami, istri, 2 saksi, kemudian sighoh. Kalau ini sudah berkumpul, sah pernikahan. Walaupun cuma mereka saja. Misalkan qadarullah ini menikah karena kondisi, misalkan saya contohkan, misalkan kayak kemarin pernah saya bahas di sebelumnya. Misalkan kita punya anak laki-laki, kuliah, sudah pacaran dengan pacarnya. Kemudian kita berusaha untuk memisah, nggak bisa, karena mereka di luar kota kuliahnya itu. Ini intens, mereka berkumpul terus, ini bahaya ini kalau seandainya tidak dinikahkan. Wes, nikahkan saja, walaupun ada syaratnya tidak boleh punya anak sampai selesai kuliah. Boleh nggak? Boleh. Terus bagaimana supaya menjadi halal? Kumpulkan saja 5 perkara ini, cukup. Walinya datang. Walinya siapa? Misalkan mas kuliahnya di Jakarta, wes bapaknya si perempuan datang ke Jakarta. Walinya berarti walinya itu bapaknya si perempuan misalkan, atau siapa lah, nanti akan disebutkan walinya siapa saja. Suaminya ada, calon suaminya. Anak perempuannya ada, 2 saksinya ada. Siapa itu? Nanti ada persyaratan. Yang penting syaratnya ini 2 orang saja. Mau 2 orang itu temennya mereka berdua, teman untuk kuliah, ya kan? Setelah itu apa? Sighoh. Acara cuma berapa orang itu berarti itu?
wali, suami, istri, 2 saksi, 5 orang. 5 orang kumpul di rumah mereka, setelah itu terjadi akad, sah. Walaupun nggak ada yang tahu. Pertanyaan adalah kalau ibunya anak laki-laki nggak tahu, boleh nggak? Paham ya? Misalkan ini anak laki-laki nikah di Jakarta, ibunya nggak diberitahu sama sekali, bapaknya laki-laki juga nggak diberitahu, boleh nggak? Boleh. Kita bicara masalah bolehnya, sah-sah. Ini yang kita bicarakan fikih. Kalau bicara masalah adab, masalah bakti sama orang, itu bukan pembahasan fikih. Memang kalau nikah yang baik, namanya nikah yang baik itu yang sempurna. Nikah rame-rame, dihadir sama banyak orang, itu namanya nikah yang sempurna. Kita bukan bicara masalah sempurna yang kita bicara. Kita itu bicara standar minimal, sah atau tidak. Karena konsekuensi kalau nggak sah, dianggap perzinahan. Kalau sah, maka itu dianggap sah. Walaupun orang lain menganggap zina, itu urusan orang lain. Yang penting kan kalian berdua sudah sah jadi suami istri kan gitu. Maka yang penting apa? Orang nikah itu yang penting 5 orang ini berkumpul. Nggak ada KUA, nggak ada siapa. 5 orang ini tok berkumpul, sah pernikahan. Coba? Lah enggak, bapak perempuannya wali. Nggak bisa, nanti akan kita sebutkan. Harus ada wali. Wali itu harus ada tertib, ini dulu. Kalau ini nggak ada, baru ini. Ini nggak ada, baru ini. Nanti akan saya sebutkan. Ya paham ya? Misalkan saya punya anak laki-laki, keluar negeri, pulang-pulang bawa anak. Saya bawa anak, bawa istri. Ini apa-apaan kamu nak? Saya sudah nikah di sana itu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Walaupun ini bukan termasuk adab, bukan termasuk bakti sama orang tua. Tapi itu adab dan bakti itu bukan pembahasan fikih itu. Itu bukan pembahasan fikih, itu pembahasannya sah tidak, haram atau mubah. Itu namanya pembahasan fikih. Jadi orang nikah itu yang penting 5 orang ini berkumpul. 5 orang berkumpul. Siapa itu? Walinya, wali perempuan, perempuannya ada, suaminya ada, kemudian 2 saksi. Nah, itu berarti pernikahannya sudah sah. Kemudian ada ijab qabul ketika akad, maka pernikahannya sah. Nah, sekarang kita bicara tentang kalau suami istri sih syaratnya gampang lah, masih itu paham semua lah kita itu. Kalau suami istri nanti bisalah seorang menikah dengan seorang perempuan boleh selama wanita itu harus satu kufu. Kufu itu apa? Letting, tidak selevel. Berarti kalau nikahnya nggak selevel nggak boleh. Selevel itu apa? Ada namanya level nggak dalam agama kita dalam pernikahan itu? Kamu nggak levelnya saya, kamu itu boleh nggak? Ada dalam 2 perkara. Yang pertama apa? Budak dan merdeka. Budak dan merdeka. Wanita merdeka tidak boleh menikah dengan laki-laki budak. Ini yang pertama. Yang kedua, muslim dan kafir. Tidak mungkin wanita muslimah nikah sama laki-laki kafir, batal pernikahan. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya kafir, boleh nggak? Maka nanti wanita kafir ada 2 macam. Ahlul kitab, boleh. Ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi. Sedangkan kalau wanitanya itu musyrikah, Hindu, Buddha, Konghucu, batal pernikahan sehingga zina. Ya paham ya? Kemudian juga nanti termasuk pernikahan yang sah itu apa? Menikah bukan di waktu iddah. Nanti ini pembahasan berikutnya, ada juga nanti kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu kalau wanita itu masih masa iddah. Baik iddahnya itu karena perceraian atau karena meninggal, nikah batal pernikahan sehingga dianggap zina. Nanti termasuk akan kita bahas sedikit tentang menikah wanita dalam kondisi hamil karena zina. Itu nanti akan kita bahas sedikit masalah itu juga. Tapi itu di pertemuan berikutnya. Nah, jadi pahami ya. Jadi intinya kalau masalah suami dan istri, calon suami, calon istri itu syaratnya gampang lah. Disyaratkan nggak orang yang menikah itu harus sudah balik? Enggak. Rasulullah menikahi Aisyah masih 6 tahun. Boleh nggak? Boleh, nggak disyaratkan. Tidak disyaratkan sama sekali. Ya kan? Misalkan kita punya anak, kata Imam Syafi'i itu beliau mengatakan, saya pernah melihat nenek umurnya 21 tahun. 21 tahun sudah jadi nenek. Kenapa? Umur 9 tahun nikah. Ya, setelah itu punya anak, anaknya umur 9 tahun dinikahkan, anaknya punya anak, berarti sudah punya cucu. 21 tahun sudah punya cucu. Sehingga nggak ada masalah nikah dengan wanita yang belum haid misalkan, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Nah, jadi syarat kalau tentang masalah suami dan istri gampang lah. Tapi yang paling penting itu syaratnya wali dan syaratnya saksi ini paling penting. Ini yang paling urgen.
Terus apa syaratnya seseorang itu menjadi wali dan seseorang itu menjadi saksi? Tadi kita sebutkan syaratnya itu ada 6. Sehingga kalau misalkan ada seorang wanita, dia punya wali, maka dilihat wali dia akan menikahkan ini, syaratnya terpenuhi nggak 6 ini? Kalau nggak terpenuhi, batal. Dia tidak bisa menjadi wali. Kalau dia nekat menjadi wali, batal pernikahannya. Kalau batal berarti ya harus diulangi. Berarti dia tidak bisa menjadi wali. Cari wali yang lain. Nah, nanti tartibnya wali itu ada, nanti akan kita sebutkan. Tartibnya wali itu harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu. Nah, syarat menjadi seorang wali itu tadi kita sebutkan, syarat menjadi seorang wali itu syaratnya 6. Yang pertama, syaratnya harus Islam. Kalau walinya kafir, boleh nggak? Boleh. Jika yang dinikahkan wanita kafirah. Ya, tadi kecualikan sama beliau kan, penulis di sini kecualikan kalau wanita kafir walinya tidak disyaratkan muslim. Contohnya misalkan di Indonesia ada orang Kristen nikah sama Kristen misalkan dia. Kemudian pernikahan mereka yang menikahkan walinya itu orang Kristen juga, boleh nggak? Boleh, sah, sah, sehingga dianggap anaknya termasuk nasab kepada bapaknya. Yaitu namanya zimmiyah. Zimmiyah itu wanita atau zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Kita muamalah sama orang kafir di Indonesia ini namanya zimmiyah mereka. Karena mereka tinggal di negeri mayoritas muslim, maka mereka zimmiyah. Jadi gini, berarti sekarang kita lihat sekarang ya. Wali sama yang dinikahkan. Wali sama putrinya. Maka berarti nanti ada 4 kondisi. Coba kita lihat 4 kondisi itu sah atau tidak. Yang pertama, walinya muslim, putrinya muslimah. Menjadi wali boleh nggak ini? Boleh, sah. Sah. Kemudian kedua, walinya muslim, putrinya kafir. Walinya muslim, bapaknya muslim, qadullah anaknya murtad, kafir dia. Anaknya dia itu Kristen. Dia mau nikah. Dinikahkan sama bapaknya yang muslim, sah nggak pernikahannya? Sah. Kenapa sah? Karena syaratnya wali itu harus muslim. Berarti sah. Kondisi yang kedua sah. Kondisi yang ketiga, walinya kafir, putrinya muslim. Sah nggak? Tidak sah, batal. Tidak sah. Berarti harus ganti wali yang lain. Berarti kalau bapaknya kafir, berarti bapaknya tidak bisa menjadi wali. Terus siapa turunnya? Nanti tartib setelah bapaknya siapa? Nanti ada tartib walinya itu ada. Kemudian yang keempat, bapaknya kafir, putrinya kafir. Boleh nggak pernikahan? Boleh, sah, pernikahannya sah. Maka antara ini bapak dan putrinya, maka ini ada 4 kondisi. Yang tidak sah cuma 1. Yaitu yang tidak sah cuma 1, yaitu kalau bapaknya kafir, putri yang dinikahkan itu adalah muslimah, itu batal pernikahan. Selain itu, dalam 3 kondisi semuanya dinamakan dengan pernikahan yang sah. Berarti kalau nikahnya sah itu, hubungan mereka itu nggak zina. Atau walaupun mereka kafir semua, ini kafir-kafir, Kristen sama Kristen, maka hubungan mereka tidak dinamakan zina. Kenapa? Karena mereka sah. Dan anaknya bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena itu pernikahannya sah. Ya, bisa dipahami ya. Kalau nikahnya nggak sah karena walinya tidak bisa menjadi wali, maka hubungan mereka zina dan anaknya tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, jadi maka itu nggak main-main, masalah wali ini nggak main-main. Karena kalau tidak sah, maka semua turunannya itu batal semua. Kemudian kedua, syarat yang kedua, wali itu harus baligh. Wali itu harus baligh. Maka wali yang belum baligh, maka batal. Kemudian ketiga, wali yang ketiga itu harus akal. Harus berakal. Pertanyaan, nah kalau walinya itu gila, maka tidak dibolehkan. Atau walinya itu bukan gila, tapi dia sudah pikun. Dia masih hidup, tapi sudah pikun, sudah nggak jelas gitu loh pikirannya itu. Tidak bisa menjadi wali. Pertanyaan, kalau gilanya itu kadang-kadang gila, normal lagi, gila lagi, normal lagi. Maka nanti dilihat, kalau pas dia lagi normal dan sadar dia itu, ini anak saya, kamu mau menikah, sadar, maka dia bisa menjadi wali.
Tapi kalau nggak sadar, maka tidak dibolehkan. Kalau tidak ada, walinya cuma itu, bapaknya cuma itu, nggak ada saudara, nggak ada siapa saja, cuma itu saja. Yang terkadang normal, terkadang enggak. Maka kita katakan nikahnya nunggu dia normal. Ya, nggak normal, wah tunggu. Karena dia itu bukan. Jadi orang gila itu nanti ada dua. Ada gila yang mutbik. Gila itu kayak selamanya gila terus orang ini, kayak nggak pernah sadar dia itu. Itu mutbik. Yang kedua ada yang gilanya itu mufji. Mufji itu sadar enggak lah itu. Maka apa? Kapan waktu nikahnya akad nikah? Nunggu sampai bapaknya sadar. Ya. Kalau ditunggu nggak bisa lama, nggak ditunggu, maka bisa pindah kepada wali hakim. Pindah ke KUA. Walaupun walinya masih hidup, tapi dia itu ditunggu-tunggu sadar nggak sadar-sadar. Berarti harus berakal. Kemudian keempat, wali itu harus hurriyah. Hurriyah itu merdeka. Tidak bisa budak menjadi wali, tidak boleh. Harus merdeka. Lah kalau anak dan bapak semuanya budak, bapaknya budak, anak perempuannya juga budak. Misalkan saya punya budak, satu keluarga budaknya itu, yaitu ya bapaknya, istrinya, anaknya semuanya budak milik saya. Anak dia mau menikah, bapaknya kandung pengen menikahkan, boleh nggak? Paham ya gambarannya? Paham ya? Ini wanita budak, bapaknya budak. Bapaknya pengen menikahkan anaknya ketika mau menikah karena bapak kandung, boleh nggak? Tidak dibolehkan. Terus siapa yang menikahkan? Tuannya atau asobahnya tuan, keluarganya tuannya. Kalau tuannya nggak ada meninggal ya anaknya laki-laki. Kalau tidak ya jadi tuannya. Kemudian yang kelima harus dzukurah, harus laki-laki. Harus laki-laki. Tidak bisa kalau perempuan, tidak bisa. Walaupun perempuannya dua, tidak boleh menikahkan, harus laki-laki. Kemudian yang keenam harus adil. Lah adil ini apa? Ini paham ini saya jelaskan ya, penting karena ini penting sekali. Adil itu apa? Adil itu, jadi manusia atau seorang muslim berkaitan dengan keadilan dia. Adil atau enggak dia itu. Jadi adil itu apa? Pahami ya. Adil itu bukan pemimpin yang adil menempatkan posisi pada porsinya. Bukan. Ini bukan pembahasan kita. Bukan ini pembahasan itu. Yang kita bahas itu, ini orang bisa menjadi wali dalam pernikahan atau tidak. Maka syaratnya harus adil. Lah adil itu apa? Maka pahami dulu sebelum kita masuk ke sini, kita pahami. Seorang muslim atau muslim itu terbagi menjadi 4 macam. Tulis pelan-pelan, ini saya bacakan pelan-pelan. Nanti mudah-mudahan pertemuan berikutnya ada papan tulis sehingga saya tulis lebih mudah. Ya, jadi seorang muslim itu terbagi menjadi 4 macam. 1. Adil secara batin, yaitu zahir dan batin. Zahir dan batinnya adil. Orang yang adil zahir dan batinnya. Siapa itu? Man zukkiya indal qadhi min qibali muzakkiyaini. Artinya orang yang adil secara batin dan zahirnya itu artinya orang yang disucikan, disaksikan, direkomendasikan oleh 2 orang yang adil di hadapan seorang hakim pengadilan yang nanti akan bisa menjadi saksi. Siapa sih yang bisa menjadi saksi? Harus orang itu disaksikan sama 2 orang dulu, direkomendasikan, masih disaksikan, direkomendasikan. Misalkan ada orang dia ingin menjadi saksi, orang ini terpercaya enggak? Maka harus ada 2 rekomendasi dari orang yang terpercaya. Kalau ada 2 orang mengatakan enggak, ini saya sudah melihat dia insya Allah orang yang layak menjadi saksi. 1 orang enggak butuh, enggak bisa, harus 2 orang yang menyaksikan. Maka nanti orang yang menjadi saksi dia harus mendapatkan rekomendasi dari 2 orang yang terpercaya. Tergambar ya, paham ya ini? Jadi orang yang adil secara zahir dan batin itu siapa? Orang yang dia itu baik, bagus, dan kebaikan dia direkomendasikan dengan 2 orang yang terpercaya. Itu namanya orang yang adil. Kalau zaman dulu Imam Malik untuk menyampaikan fatwa, duduk sebagai juru fatwa, beliau sudah mendapatkan rekomendasi dari 60 ulama zaman itu. Jadi ngasih rekomendasi, kamu sudah layak untuk berfatwa, kamu sudah layak untuk berfatwa. 60 orang memberikan rekomendasi, baru Imam Malik berfatwa. Jadi harus mendapatkan rekomendasi. Siapa yang memberikan rekomendasi? Orang yang terpercaya. Bisa ulama,
bisa pengadilan itu memberikan rekomendasi. Nah, jadi orang yang direkomendasikan sama dua orang yang baik, dua orang yang terpercaya di hadapan pengadilan. Jadi persaksian mereka bukan hanya sekedar, oh kamu sudah pintar, kamu sudah baik, enggak. Misalkan gini, ada orang dia duduk di masjid, rajin sekali di masjid. Tiba-tiba dia itu pengen menjadi wali pernikahan seseorang. Bisa nggak diakui? Nggak bisa. Kalau orang mengatakan, loh kan dia orang baik, sholat terus, saya minta dia, nggak bisa. Persaksian dua orang harus di hadapan pengadilan. Jadi sampai disaksikan di hadapan pengadilan itu sudah luar biasa, berarti orang itu kebaikan, dia itu disaksikan sama secara mata orang melihatnya baik, lembaga legalitas juga dia itu baik di hadapan pengadilan. Itu orang seperti namanya orang yang adil secara zahir dan batin. Zahir itu maksudnya apa? Orang semuanya melihat dengan matanya dia itu orang baik. Batin itu maksudnya apa? Sampai di hadapan pengadilan. Kemudian nanti pengadilan memberikan surat kalau dia sudah adil secara zahir dan batinnya. Orang seperti ini dinamakan orang yang adil secara zahir dan batin. Yang kedua, orang yang kedua, adil secara zahir saja. Secara zahirnya baik, adil, tapi batinnya tidak. Siapa itu? Man urifa zahiruhu bil khair. Orang yang zahirnya dilihat sama manusia itu orang baik. Dia itu orang baik. Jadi orang masih rajin ke masjid, orang sholat, dan yang lain Masya Allah lah orang itu. Walam yuzakka, tapi tidak ada rekomendasi legal di pengadilan tentang orang ini. Ya kayak teman-teman kita lah, orang-orang yang rajin ke masjid, itu semuanya orang-orang yang adil secara zahir saja. Itu adil secara zahir. Dan dia itu tidak mengamalkan kefasikan secara zahir. Jadi orang itu baiklah insyaallah, enggak berzina secara, dia itu enggak terkenal, atau dia itu enggak minum khamr secara terang-terangan. Jadi orang itu baik, Masya Allah lah, orang rajin ibadah dan yang lainnya lah. Itu namanya adil secara zahirnya. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga, al-wasit, al-wasit bahasanya namanya al-wasit. Pakainya tok terakhirnya itu. Siapa itu al-wasit? Orang yang baru masuk Islam dari kekufuran, atau orang yang baru bertobat dari dosa besar, atau orang yang sedang balik dari masa kecil. Jadi dia itu baru, orang itu baru, bukan orang Islam yang lama, bukan, orang baru. Beda sama yang tadi, adil secara zahir, itu sudah lama dia masuk Islam dan dia itu rajin ke masjid, orangnya baik lah itu. Sudah terkenal dengan keislaman dia, itu namanya orang yang adil secara zahir. Sedangkan orang ini al-wasit ini orang, dia itu baru masuk Islam, atau dia itu baru tobat, atau dia itu baru balik. Nah itu namanya orang yang al-wasit. Kemudian yang keempat, orang muslim yang keempat namanya al-fasiq. Fasik. Kalau tulisan Arabnya namanya al-fasiq, pakainya qaf. Siapa itu? Al-fasiq itu man irtakaba ala kabiratin, orang yang dia itu jatuh dalam dosa besar, minum khamr, berzina, narkoba, itu orang fasik. Au asarra ala saghiratin, atau orang yang terus menerus dalam dosa kecil, tapi kayak gitu terus. Wa taghlib ta'atuhu bil ma'asi. Dan kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang, maksiatnya lebih banyak daripada ketaatannya. Antara maksiat sama ketaatan lebih banyak maksiatnya, tapi dia muslim, bukan orang kafir dia ini. Orang gak sholat, Ramadan gak puasa, ini kan dosa besar.
atau orang yang dia itu judi, atau dia itu minum khamr terus kayak gitu, itu berarti dia itu fasik. Nah, berarti sekarang ini orang itu muslim itu terbagi menjadi 4 ini, yaitu adil secara zahir dan batin, yaitu dia orang baik, masuk Islam sudah lama, dia rajin ibadah, dia tidak punya dosa besar yang kelihatan, dan dia itu sampai disaksikan sama 2 orang di pengadilan kalau dia itu orang terpercaya. Ini namanya adil zahir batin. Yang kedua, orang yang adil secara zahir siapa? Orang yang di mata manusia itu semuanya melihat dia itu orang baik, rajin ke masjid, dan masya Allah kalau di masjid itu saf pertama, dia juga alhamdulillah bukan orang yang pecandu khamr, kemudian bukan orang yang suka judi, dan masya Allah lah orang itu. Ini namanya adil secara zahir. Batinnya kita nggak tahu. Kalau batinnya itu nanti pengadilan yang menghukumi. Kemudian ketika orang yang wasit, wasit itu pertengahan, orang yang baru masuk Islam, yang kita nggak tahu setelah masuk Islam dia itu nanti baik atau tidak, kita nggak tahu, tapi dia baru masuk Islam, baru balik, atau itu baru bertobat. Kemudian keempat, orang yang fasik. Siapa itu? Orang yang jatuh dalam dosa besar, minum khamr, berzina, atau orang yang terus-menerus dalam dosa kecil tapi kayak gitu terus, atau orang itu yang maksiatnya lebih banyak lebih dominan daripada kebaikan dia. Nah, sekarang syarat dalam akad nikah, syarat yang adil itu yang mana ini? Syarat yang adil itu yang mana? Maka fahami di sini nanti antara wali sama saksi beda. Dalam yang lain tadi 1 sampai ke 5 syarat antara wali dan saksi semuanya sama. Syaratnya harus Islam, balik, akal, merdeka, laki-laki, sama. Cuma dalam masalah adalah ini, keadilan antara wali dan saksi beda. Bedanya di mana itu? Nah, fahami di sini. Kalau adil dalam wali, yaitu yang menjadi wali itu harus adil. Adil itu maksudnya apa? Adil itu maksudnya tidak fasik. Orang yang tidak fasik. Orang yang tidak fasik. Berarti kalau tidak fasik siapa yang bisa itu? Dari 4 tadi ini. Nah, dari 4 tadi. Berarti yang bisa menjadi wali siapa ini? Yang pertama, bisa nggak jadi wali? Bisa. Yang kedua, bisa nggak jadi wali? Bisa. Yang ketiga, bisa. Orang baru masuk Islam bisa jadi wali. Misalkan gini, karena anaknya laki-laki, pengen nikah sama wanita muslimah, ya, misalkan bukan. Anaknya misalkan yang perempuan itu kafir, anaknya kafir. Setelah itu karena suaminya yang pengen menikah itu adalah suami yang muslim, akhirnya anaknya itu masuk Islam. Karena anaknya perempuan masuk Islam, ya wes lah, bapaknya ikut masuk Islam sajalah sehari sebelum akad. Sehari sebelum akad. Jadi besok mau akad, bapaknya baru masuk Islam. Boleh nggak jadi wali ini? Boleh, karena dia itu sudah masuk Islam. Walaupun kita nggak tahu setelah itu kayak apa dia itu. Setelah itu dia kayak apa nggak tahu. Maka masalah wali itu boleh menjadi wali pernikahan, yang penting dia tidak fasik. Mau wasit bisa, atau yang adil secara zahir batin apalagi, atau adil secara zahir. Itu tiga-tiganya boleh. Sedangkan yang boleh menjadi saksi, itu harus yang adil. Yang boleh menjadi saksi harus adil. Berarti adil itu yang mana? Nomor 1 bisa nggak menjadi saksi? Bisa. Yang kedua, bisa nggak? Yang kedua, bisa, karena dia adil juga kan. Cuma adilnya zahir, masih bisa. Yang ketiga bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang ketiga belum masuk ke adil. Dia masih wasit. Wasit itu pertengahan sebenarnya itu, antara fasik sama adil, pertengahan. Namanya wasit. Wasit itu pertengahan. Wasitoh, wasit itu perantara, pertengahan. Maka wasit, orang yang baru masuk Islam, orang yang baru bertobat, orang yang baru balik, tidak bisa menjadi saksi. Bisa menjadi wali, tapi tidak bisa menjadi saksi. Gimana, tergambar kayak ini, Kak? Ya, paham ya? Kalau fasik semuanya nggak bisa. Jadi wali nggak bisa, jadi saksi nggak bisa. Contohnya gini, saya contohkan ya. Ada seseorang janda, dia mau menikah.
Bapaknya sudah nggak ada, kakeknya sudah nggak ada. Yang ada adalah adiknya laki-laki. Boleh nggak adiknya menikahkan? Boleh, karena adiknya itu termasuk wali. Dia punya adik laki-laki. Umurnya 14 tahun. Aduh, ini 14 tahun, boleh nggak menikahkan ini? Nah, pertanyaan, dia sudah balik atau belum? Ya kan? Maka tanda-tanda balik, dia sudah mimpi basah atau belum? Atau dia sudah muncul bulu kemaluan atau belum? Atau yang ketiga, dia sudah umur 15 tahun. Jadi ini tanda balik itu apa? Kalau laki-laki tandanya 3. Kalau perempuan tandanya 4. Perempuan tandanya 4. Jadi laki-laki itu apa? Dia mimpi basah, atau dia itu muncul bulu kemaluan, atau yang ketiga, dia itu umurnya 15 tahun. Umur 14 tahun sekarang, aduh ini sudah bisa jadi wali atau belum? Tanya, kamu pernah mimpi basah enggak? Mimpi basah itu apa? Renang di kolam renang misalkan? Bukan. Tak paham enggak mimpi basah itu? Enggak, saya belum pernah. Ya berarti enggak. Dilihat kemaluannya sudah muncul bulunya enggak? Belum juga. Enggak bisa. Kamu tidak bisa jadi wali. Berarti saudaranya enggak ada yang bisa jadi wali. Bapaknya enggak ada, saudaranya enggak ada. Cari yang lain berarti. Pamannya ada enggak? Enggak ada juga. Kembalinya ke hakim. Nanti ada tartibnya. Nanti akan kita jelaskan di sini. Jadi ada tartibnya. Kalau misalkan umur 14 tahun, ditanya, kamu sudah mimpi basah enggak? Tadi malam saya mimpi basah itu. Baru tadi malam. Boleh enggak itu? Boleh. Karena dia sudah namanya wasit. Pertengahan. Ya, bisa dipahami ya? Paham ya? Gimana ini bisa dipahami enggak pembahasannya ini? Bisa ya? Bisa, karena ini dibutuhkan, enggak main-main di kita itu. Jangan main-main, karena apalagi mungkin kalau pernikahan dia itu masih gadis enggak ada masalah, mungkin masih banyak keluarganya. Masalahnya itu kalau dia itu sudah janda. Ini penting masalah sebenarnya. Kenapa? Karena pernikahan janda itu kayak apa? Di mana orang tuanya enggak ada, yang ada mungkin kakaknya sudah pada meninggal, yang ada mungkin adiknya. Nah, itu bagaimana pernikahannya itu? Atau adiknya enggak ada juga, pamannya enggak ada, yang ada anaknya laki-laki. Ini boleh enggak anaknya menjadi wali pernikahan? Itu nanti akan kita bahas. Karena ini masalah sah dan tidaknya pernikahan, jadi nggak main-main. Berarti pahami ya. Saya tanya lagi sekarang. Yang boleh menjadi wali dalam keadilan itu siapa itu? Ada 3. Yang boleh menjadi wali itu ada 3. Yang pertama siapa? Orang yang adil secara zahir batin. Yang kedua, orang yang adil secara zahir. Yang ketiga, orang yang wasit. Wasit itu baru masuk Islam atau baru balik orang itu, atau baru bertobat dari dosa besar. Ini. Kalau orang yang menjadi saksi, siapa yang boleh menjadi saksi? 2 orang. Yang boleh menjadi saksi cuma 2 orang. Yang pertama, adil secara zahir dan batin. Yang kedua, adil secara zahir saja, yaitu orang baik secara mata orang, walaupun secara pengadilan belum dibuktikan apakah orang itu adil atau tidak, terpercaya atau tidak. Secara pengadilan nggak ada buktinya, nggak ada surat pengadilan yang menunjukkan dia itu terpercaya, tetapi dia bisa, namanya adil secara zahir. Nah pertanyaan, kalau 6 syarat yang kita sebutkan, muslim atau baligh, akil, kemudian merdeka, kemudian laki-laki, kemudian harus adil, kok ini nggak berkumpul di wali? Wali nggak ada seperti ini, masih mungkin 1 hilang, maka nggak boleh jadi wali. Harus terkumpul 6 ini. Kalau ada 1 yang nggak ada, terus bagaimana caranya itu? Caranya wali nanti pindah ke yang lebih jauh lagi. Tartib yang berikutnya berarti. Jadi wali itu ada tartib ini dulu. Kalau ini nggak bisa, baru pindah ke sini. Ini nggak bisa, baru pindah ke sini. Tidak boleh wali yang dekat itu masih ada, pindahnya ke jauh, batal. Karena wali itu harus ada tartibnya. Nah sekarang, tartibnya wali itu siapa? Tartib yang bisa menjadi wali itu siapa? Maka tartibnya itu ada 4. Yang bisa menjadi wali itu tartibnya ada. Itu secara tartib loh. Dan ini kalau nggak dijalankan secara tartib, nikahnya batal. Jadi harus ada tartib. Tartibnya apa? Yang pertama namanya ubuwah. Jalur bapak. Dari jalur bapak. Bapak itu ya bapak, kakek. Ya berarti bapaknya bapak atau buyut. Bapaknya kakek kita. Nah, itu jadi jalur yang pertama itu harus ubuwah, dan itu harus itu dulu. Kalau bapaknya masih ada, tidak bisa dipindahkan. Harus ini.
Sehingga kalau ada orang misalkan dia masih punya bapak, tiba-tiba yang menikahkan dia wali hakim, batal pernikahan karena tidak sah. Wali hakim itu nanti bisa, tapi tidak bisa menikahkan di awal karena dia tartibnya terakhir. Jadi yang pertama ubuah, jalur bapak atau namanya kebapaan. Jalurnya itu namanya kebapaan, keayahan, jalur keayahan. Kemudian yang kedua, jalur yang kedua ukhuwah. Ukhuwah itu atau namanya usubah. Usubah itu jalur persaudaraan. Saudaranya dia atau saudaranya bapak atau saudaranya kakek. Nah, itu jalur itu. Jalur persaudaraan, bukan jalur keayahan tapi saudaranya. Ya, paham ya? Bisa nanti saya jelaskan. Jadi jalur yang pertama itu namanya ubuah, keayahan. Yang kedua namanya usubah, kesaudaraan, jalur karena saudara. Yang ketiga al-wala, pembebasan budak karena dia membebaskan budak. Atau wala itu sebagai sayyidnya lah, sayyidnya, tuannya budak, atau karena dia itu membebaskan budak. Dia punya budak, lah itu tuannya, itu namanya al-wala. Kemudian yang keempat, kalau tidak ada lagi, yang terakhir namanya sultanah. Wali adalah pemerintah. Pemerintah atau namanya wali hakim namanya kalau kita. Nah, jadi yang bisa menjadi wali itu siapa? Ini, yang tartibnya seperti ini. Yang pertama ubuah dulu. Jadi kalau ada seorang wanita dia mau menikah, pertama yang kita cari, jadi siapa itu? Berarti bapaknya. Bapaknya nggak ada, kakeknya ada nggak? Kakeknya nggak ada, buyutnya nggak ada, semua berarti pindah ke jalur namanya usubah. Usubah itu persaudaraan. Siapa itu? Saudaranya perempuan itu siapa? Masih ada. Oh, dia masih punya kakak laki-laki. Ah ya bisa. Atau kalau tidak punya kakak laki-laki, kakak sebapak. Bukan kakak kandung, dia nggak punya kakak kandung, tapi adanya kakak sebapak, bisa nggak? Bisa. Kalau nggak punya kakak sebapak, tapi adanya kakak seibu, batal, nggak bisa. Harus saudara kandung, ada saudara sebapak. Kalau nggak ada saudara kandung, nggak ada saudara sebapak, nggak ada, maka boleh anaknya laki-laki mereka. Anak laki-laki itu siapa berarti? Anaknya laki-laki saudara kita, keponakan bisa. Anaknya, anak laki-laki, anak saudara kandung atau anak saudara sebapak, keponakan dari saudara sebapak. Atau anak dari paman, saudaranya bapak. Kita punya bapak kita punya anak, bukan bapak kita, bapak saya punya bapak saya punya saudara. Ya kan, paman kan berarti kan. Tapi bukan paman itu saudara ibu loh, karena saudara ibu juga namanya apa? Paman. Coba bedanya di Ustaz. Dikit kan kita ada namanya paman dan bibi. Saudaranya bapak laki-laki namanya apa? Paman. Saudaranya ibu laki-laki, paman juga. Ya kan? Saudarinya bapak bibi, saudaranya ibu bibi juga kan, ngawur kan di sini bahasa kita itu kan, itu bahasanya ngawur kita ini. Maka kalau yang saudaranya bapak namanya am, bahasa Arabnya itu. Kalau saudaranya ibu namanya khol. Khol tidak ada hubungan sama sekali. Masalah warisan, demikian juga masalah wali nggak bisa. Jadi yang dimaksud itu adalah anak dari saudara kandungnya bapak. Bukan anaknya paman, karena pamannya ada dua di sini kita. Pamannya siapa itu? Anak dari saudara kandungnya bapak atau anak dari saudara sebapaknya bapak. Paham nggak? Paman itu ada tiga. Ada paman kandung, ada paman sebapak, ada paman seibu. Paham ya? Apa paman kandung itu? Saudaranya kandung bapak kita. Bapak kita punya saudara kandung, itu namanya paman kandung. Paman sebapak, saudaranya sebapak bapak kita. Saudara tiri. Nah, sebapak tapi kan harus sebapak. Jadi bapaknya sama, ibunya beda. Ya, saudara atau kita punya paman seibu. Maksudnya paman seibu itu saudaranya bapak seibu. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Lah,
Kalau mereka nggak ada semua, maka bisa anaknya. Anaknya saudara kandung, berarti siapa kita ini? Keponakan. Keponakan bisa menjadi wali. Keponakan atau sepupu. Bisa nggak sepupu menjadi wali? Bisa. Sepupu bisa menjadi wali nggak? Bisa. Karena itu anaknya paman. Itu namanya sepupu. Ya kan? Kalau ini nggak ada semua, maka pindah ke yang keempat, yaitu apa? Tuan. Kalau dia itu seorang budak. Kalau tidak ada, baru dia itu pindah ke hakim. Wali ke hakim. Makanya fahami ya, yang bisa menjadi wali itu rupanya bukan hanya bapak kita. Banyak. Bisa bapak kita, bisa saudara kandung kita, atau anaknya, atau paman, atau anaknya paman, bisa. Tidak boleh orang itu lari ke wali hakim selama wali nasab itu masih ada. Nah, wali nasab itu yang biasa kita pahami, wali nasab itu ya kalau nggak ada bapak, paman, kalau nggak ada ya saudara, selesai wis gitu. Rupanya anak mereka itu juga bisa menjadi wali. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Sekarang pertanyaan, kalau anak kandung bisa menjadi wali nggak? Misalkan seorang janda, dia punya anak laki-laki terkumpul semua tadi itu. Dia adalah muslim, balik, akil, merdeka, laki-laki, adil, orangnya masya Allah lah, top. Dia itu orang yang luar biasa lah, keadilan dia, kebaikan dia, masya Allah, orang luar biasa. Cuma yang menikah ibunya. Boleh nggak dia itu menikahkan? Ya kan? Boleh nggak menikahkan? Tidak dibolehkan, karena dia tidak masuk dalam 4 tadi. Dia bukan jalur bapak, bukan dari jalur usubah. Usubah tadi, usubah itu ya persaudaraan. Ya, demikian juga dia bukan sayyid atau tuan. Yang kelima, dia bukan wali hakim, maka dia menikahkan tidak dibolehkan. Pertanyaan, kenapa kok nggak boleh? Anak itu kenapa nggak boleh menikahkan? Karena tidak ada jalur ke atas. Jadi gini, pahami ya. Ya, sebenarnya kalau pakai papan terus enak itu, cuma ini nggak ada, nggak apa-apa lah itu. Coba gambarkan ya, gambarkan. Anti sendiri yang gambarkan diri saya sendiri, Anda yang gambarkan diri saya. Anda punya bapak laki-laki, berarti nanti binti siapa? Bintinya kan bapak kan? Lah, wali itu, wali nasab yang bisa menikahkan, harus ada yang jalurnya dia itu sama dengan putri yang dinikahkan, perempuan yang dinikahkan. Fahami? Tergambar gak? Jadi harus ada jalur yang menyatukan ini, ya kan? Misalkan gini, kalau yang menikahkan bapak jelas, bapaknya namanya Muhammad, perempuannya namanya Aisyah. Saya nikahkan kamu, putri saya, Fatimah binti siapa tadi laki-lakinya? Kok Aisyah, Aisyah binti Muhammad. Lah, Muhammad kan menyatu, dia Muhammad kan gitu, ya kan? Kalau yang menikahkan kakaknya, Muhammad punya anak laki-laki namanya Zaid, punya anak perempuan namanya Fatimah. Apa kata dia? Saya nikahkan saudariku namanya Fatimah binti Muhammad. Muhammad itu siapanya? Walinya ini yang nikahkan? Bapaknya. Kan menyatu kan itu. Bisa difahami nggak? Fahami maksud itu? Atau yang menikahkan paman. Pamannya itu berarti yang saudaranya bapak. Bapaknya tadi namanya Muhammad. Dia punya saudara kandung namanya Utsman. Punya bapak namanya Umar. Faham nggak? Tergambar nggak nih? Dia nikahkan ini, si Utsman nikahkan perempuan namanya Fatimah. Saya nikahkan kamu Fatimah binti Muhammad binti Umar. Lah, dia menyatu di mana nyatunya itu? Di Umarnya. Maka wali itu harus punya persatuan nasab dengan si perempuan yang mau dinikahkan. Walaupun tidak harus menyatunya itu bapaknya, mungkin bisa bapaknya, kakeknya, buyutnya, tapi yang penting masih bisa menyatu. Pertanyaan, lah kalau anak nyatu nggak? Nggak bisa. Kenapa? Anak itu nasabnya kembali ke siapa? Bapaknya. Bapaknya nasabnya beda sama ibunya, nggak ada kaitannya sama sekali kan gitu. Bisa dipahami ya? Paham ya? Maka anak tidak boleh menikahkan ibunya. Kenapa? Karena antara anak ini nasabnya dengan ibunya nggak ada hubungannya. Paham ya? Kecuali jika bukan karena jalur peranakan. Paham nggak peranakan itu? Bukan dari jalur anak. Misalkan gini, anaknya itu dia itu hakim pengadilan atau KUA. Boleh nggak nikahkan? Boleh, sebagai hakimnya KUA, bukan karena sebagai anak. Tergambar nggak? Paham nggak?
Ya, paham ya? Misalnya bisa tergambar ya, maksudnya itu bisa digambarkan ya. Jadi maksudnya kayak gitu. Maka itu apa? Seorang wanita janda, dia kalau punya anak, tidak boleh anaknya itu menikahkan. Kalau tidak ada lagi lah, ini sudah nggak ada lagi Ustaz, ini orang tua nggak ada, ya paman nggak ada, anaknya paman ya nggak ada, semuanya nggak ada, tinggal anak wes yang ada itu. Maka kalau tidak ada, kembalinya kemana? Wali hakim. Jadi paham ya, tidak boleh kita kembali ke wali hakim selama wali nasab masih ada. Itu jalurnya tadi harus tertib, tidak boleh langsung kita ambil yang terakhir wali hakim, rupanya wali nasab itu masih ada, batal pernikahan. Paham ya, bisa batal pernikahan. Kenapa? Karena wali nasab masih ada. Nasab itu lebih kuat daripada jalur hakim. Hakim itu syaratnya apa kata Rasulullah? Ana waliyu man la waliyalahu. Saya itu wali orang yang tidak punya wali nasab. Kalau dia masih punya, nggak bisa. Wali hakim nggak bisa menikahkan selama dia itu masih punya wali nasab. Nah, tinggal wali nasab itu siapa yang bisa menikahkan? Itu tadi yang kita bahas di situ. Ya, di sini pembahasan kita, nanti dibaca lagi, silakan bukunya dibaca lagi. Dibaca lagi, kalau belum paham, rekamannya didengar lagi. Rekamannya didengar lagi, jangan sampai cuma direkam, kumpulkan di HP, apalagi dengarnya mau tidur, nggak bisa tidur dengar ceramah saya. Aduh, enak ini, cepat tidur saya kalau dengar obrolan yang ngomong itu. Itu jangan. Maksudnya itu kita belajar itu memang ini penting dalam kehidupan kita gitu loh. Ya, itu penting sekali itu, maka pelajari. Ya. Ya. Enggak, jadi gini, kalau wali yang pertama namanya bapak tidak setuju, maka nanti wali hakim itu bisa mengecek. Misalkan bapaknya tidak mau menikahkan, maka wali hakim itu mengecek, kenapa tidak mau menikahkan? Kalau alasannya syar'i, maka dianggap. Maksudnya alasan orang tua itu dianggap. Kalau pernikahannya dia itu menolak, alasannya tidak syar'i, maka nanti wali hakim boleh memaksa. Siapa yang boleh memaksa bapak itu? Wali hakim. Wali hakim yang turun tangan. Kalau tidak mau, wali hakim hapus bapaknya, ganti kepada paman. Siapa yang boleh memindahkan antara dari bapak yang masih hidup, kok pindah ke saudaranya si perempuan, atau pindahnya ke paman? Yang bisa memindahkan hanya wali hakim. Kalau tidak ada wali hakim nggak bisa. Kalau yang memindahkan perempuannya sendiri, bapak saya tidak menikahkan saya, ya udah saya ganti paman, nggak bisa. Karena yang bisa memindahkan antara si ini sampai ke sini itu hanya wali hakim. Maka kalau misalkan bapaknya tidak mau menikahkan, dapat laporan ke KUA. Saya mau menikah, cuma bapak saya tidak mau menikahkan. Nah, nanti biar KUA yang memaksa, Pak, kamu harus menikahkan. Kalau tidak mau menikahkan, maka bapaknya disuruh menjadi mewakilkan. Jadi dia mewakilkan. Ya udah saya tidak mau menikahkan, tapi saya izinkan siapa saja mau menikahkan. Oke. Nah, berarti dia harus membuat perwakilan. Nah, itu boleh. Perwakilan siapa? Misalkan wali nasab yang paling dekat atau wali KUA, nggak apa-apa. Kalau bapaknya sudah mewakilkan. Jadi mewakilkan itu boleh. Walaupun wali masih hidup. Saya misalkan, udah Pak, saya sudah tua renta, saya nggak bisa lah datang ke tempat sana. Saya berat. Saya wakilkan saja kepada KUA setempat. Oke. Jadi sudah boleh, berarti KUA setempat boleh karena sudah mendapatkan izin dari bapak. Jadi kalau tidak KUA tidak bisa. Yang memaksa itu hanya KUA. Kalau KUA tidak dilaporkan maka nggak boleh. Tiba-tiba yang menikahkan pamannya padahal bapaknya masih hidup, batal pernikahan. Kecuali KUA yang mengambil alih KUA maka boleh. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ini paham atau bingung semua ini? Paham ya, insyaallah. Karena ini kondisi ini penting dalam pernikahan kita itu sering terjadi kayak gini nih, dan itu penting sekali kita harus tahu. Karena supaya ini masalah halal dan haram. Jadi karena ini masalah halal dan haram itu nggak mudah dalam urusan seperti ini. Ya, sampai sini pembahasan kita, nanti diulang-ulang lagi, kemudian nanti dipahami lagi supaya kita itu bisa mencerahkan umat. Kalaupun kita itu bukan ustadz nggak apa-apa, tapi kita itu bisa memberikan solusi ketika ada masalah di masyarakat. Ya, sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.